Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Windy Utari Dewi di mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu akan menerangkan tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia, ya. Nah, subbab ini adalah subbab ketiga di kelas 11. Oke. Nah, ini adalah kompetensi inti yang kalian akan dapatkan pada pembelajaran kali ini. Ya, kompetensi inti yang pertama adalah untuk religi, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah pengetahuan, dan keempat adalah ini adalah keterampilan. Nah, ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan, yaitu untuk kompetensi dasar pengetahuan, yaitu kalian harus bisa mendeskripsikan apa itu sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk keterampilannya adalah kalian harus bisa menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini adalah indikatornya. Indikator yang pertama yaitu menjelaskan makna hukum, yang kedua menguraikan klasifikasi hukum, yang ketiga menjelaskan tata hukum Republik Indonesia, keempat menjelaskan makna lembaga peradilan, kelima mengidentifikasi dasar hukum lembaga peradilan, mendeskripsikan klasifikasi lembaga peradilan, kemudian perangkat peradilan di Indonesia, dan tingkat lembaga peradilan di Indonesia. Nah, ini adalah indikator yang akan kalian dapatkan untuk KD-nya, KD sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, kita masuk ke dalam materi ya. Yang pertama adalah pengertian dari sistem hukum. Sistem hukum adalah kumpulan peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia yang dibuat oleh lembaga resmi, yaitu pemerintah, lembaga resmi yang berwenang yaitu pemerintah, yang bersifat mengikat dan memaksa, serta bila dilanggar dikenakan sanksi yang tegas. Nah, ini adalah pengertian dari sistem hukum. Kalau sistem itu adalah suatu, kalau dalam bahasa artinya dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia, yaitu adalah komponen-komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, sedangkan hukum ini adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk bertujuan untuk mengatur dan menjamin kenyamanan, ketentraman masyarakat. Nah, peraturan ini harus dibuat oleh lembaga resmi, yaitu pemerintah. Ya, contohnya misalnya peraturan tentang peraturan lalu lintas, maka dibuatnya oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia, seperti itu ya. Kalau misalnya peraturan hukum, itu berarti oleh lembaga hukum, misalnya Mahkamah Agung, seperti itu ya. Nah, peraturan ini ternyata mengikat dan memaksa. Mengikat di sini artinya adalah mengikat seluruh masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, untuk mentaati dan mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Jadi tidak ada istilah misalnya gini, saya belum pernah melihat peraturan ini, peraturan undang-undang lalu lintas atau undang-undang perdata atau pidana ya. Tapi karena sudah ditetapkan, maka diwajibkan warga negara tersebut mematuhinya, seperti itu. Nah,
Kemudian hukum ini bersifat memaksa. Memaksa di sini adalah memaksa setiap orang untuk menjalankan peraturan tersebut. Tidak ada istilah orang kebal hukum di Indonesia ya, karena kita adalah negara hukum. Nah, konsekuensi dari setiap pelanggaran dari peraturan itu maka akan diberikan sanksi yang tegas. Sanksi ini bisa berupa denda, kurungan penjara, atau sanksi sosial lainnya, tergantung dari tingkat pelanggaran yang dikerjakan oleh si pelaku tersebut ya. Nah, ini pengertian sistem hukum. Oke, kita lanjutkan kepada yang selanjutnya, yaitu tata hukum nasional ya. Oke, kita lanjutkan yaitu tata hukum nasional. Tata hukum adalah keseluruhan hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada saat ini ya. Nah, tata hukum ini adalah tata hukum ini maksudnya adalah tata peraturan yang berlaku dan itu berurutan. Di Indonesia, tata hukum ini itu kedudukan yang pertama adalah dasar negara, yaitu Pancasila. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang. Kemudian peraturan pemerintah. Kemudian ada Inpres, instruksi presiden ya, atau Kepres, kemudian ada peraturan daerah. Nah, itu adalah tata urutan perundang-undangan. Nah, tata hukum ini bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan ketertiban hukum bagi suatu masyarakat dan pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberikan kekuasaan. Nah, ini ya. Untuk hukum dibuat atau peraturan dibuat adalah untuk agar terciptanya ketertiban dan keamanan di masyarakat. Nah, hukum ini harus dilaksanakan oleh masyarakat dan diawasi oleh alat-alat negara yang diberikan kekuasaan. Nah, alat negara di Indonesia yang diberikan kekuasaan untuk mengawasi jalannya hukum ini, yang pertama adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, dan yang ketiga adalah yang selanjutnya adalah kehakiman ya. Jadi misalnya terjadi pelanggaran lalu lintas nih, tidak menggunakan helm, maka seorang polisi yang dapat menindak si pelaku yang sudah melanggar peraturan tersebut. Nah, itu ya, alat-alat negara seperti itu. Nah, nanti akan Ibu jelaskan tentang alat-alat negara yang berhubungan dengan hukum. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah ciri-ciri negara hukum. Ya, ciri negara hukum ini ada 3. Yang pertama adanya pengakuan dan perlindungan HAM. Nah, setiap peraturan atau hukum ini bertujuan untuk apa? Untuk melindungi dan mengakui adanya hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan orang lain pun harus menghormati hak orang lain. Tidak boleh istilahnya hanya haknya dia sendiri, tapi hak orang lain dilanggar. Nah, untuk itulah dibuatlah yang namanya peraturan. Nah, ini ya. Yang kedua, ini adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ciri-ciri negara hukum, peradilannya ini tidak boleh di bawah, maksudnya bebas ini adalah tidak ada intervensi kekuasaan apapun yang dapat merubah atau mengganggu atau mengintimidasi keputusan suatu peradilan. Ya, misal contoh, ada terjadi korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat di suatu pengadilan. Karena pejabat ini banyak temannya,
bahkan dia merupakan saudara atau mungkin orang terdekat dari penguasa atau yang berkuasa pada saat itu, maka penguasa tersebut mengintimidasi atau mengintervensi hukum tersebut, mengintervensi hakim dalam pembuatan keputusan. Nah, itu tidak diperbolehkan, ya. Hakim yang baik berarti dia tidak boleh mengikuti intervensi yang dipengaruhi oleh kekuasaan lain, ya. Seorang hakim ketika melakukan atau mengambil keputusan, maka dia harus berprinsip kepada asas praduga tak bersalah, kemudian juga yaitu asas keadilan dan juga kemanusiaan, ya. Nah, ya, kemudian tidak memihak. Nah, maksudnya tidak memihak ini adalah hukum atau peraturan dibuat tidak memihak pada salah satu pihak yang berkepentingan, ya. Contoh misalnya peraturan pemilu, karena presidennya ini ikut dalam pemilu, maka dibuatlah peraturan yang mementingkan atau memenangkan presiden tersebut. Nah, itu tidak boleh, ya. Berarti sudah melanggar dari asas negara hukum. Nah, yang ketiga ini adalah legalitas dalam arti hukum. Jadi segala peraturan atau perbuatan yang ada di negara hukum harus berdasarkan hukum dan harus legal. Ya, tidak boleh tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, ini adalah ciri-ciri negara hukum. Ya. Oke. Dari sini mungkin kalian sudah dapatkan gambaran dari apa itu negara hukum. Nah, demikian adalah ciri negara hukum. Kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah penggolongan hukum. Nah, penggolongan hukum ini terbagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. Nah, ini wujud ini maksudnya adalah bentuknya ya. Nah, wujud ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang dimaksud dengan hukum tertulis ini contoh misalnya adalah hukum yang dicetak atau ada bendanya seperti itu. Contoh misalnya Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang KUHP ya, seperti itu, dan itu tertulis ya. Nah, sedangkan yang tidak tertulis ini adalah hukum yang berlaku di masyarakat. Contoh misalnya norma ya. Norma-norma yang ada di masyarakat seperti itu. Nah, norma ini tidak tertulis, bahkan hukum adat pun itu tidak tertulis. Contoh hukum adat misalnya di daerah Baduy, Banten ya, suku Baduy. Mereka mempunyai hukum adat di mana orang luar tidak boleh masuk ke dalam wilayah suku Baduy dalam. Dan itu tidak tertulis, tetapi masyarakat sudah mengetahuinya dan itu bersifat biasanya adalah turun-temurun berdasarkan petuah dari para tetua seperti itu ya. Nah, itu berdasarkan wujud. Nah, yang kedua adalah berdasarkan ruang. Penggolongan hukum berdasarkan ruang ini ada 3, yaitu lokal, nasional, dan internasional. Yang dimaksud dengan lokal ini maksudnya adalah suatu hukum yang ada di suatu daerah. Contoh misalnya hukum daerah Jawa Barat, hukum daerah Bogor dengan hukum daerah Sukabumi. Nah, itu pasti berbeda. Karena hukum yang bersifat lokal ini itu disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, itu untuk yang lokal. Nah, untuk yang nasional ini adalah hukum yang bersifat nasional, ini berdasar seluruh Indonesia ya. Contoh misalnya Undang-Undang Dasar 1945 itu
tidak ada perubahan baik di Jawa Barat, Jawa Timur, sampai di Papua, tetap isinya sama. Atau peraturan kepolisian itu juga sama. Nah, itu adalah bersifat nasional, ya. Nah, yang selanjutnya adalah berdasarkan ruang internasional, ya. Ruang internasional ini berlaku untuk negara-negara yang ada di seluruh dunia. Contoh misalnya apa? Hukum ZEE, Zona Ekonomi Eksklusif. Nah, ini dibuat, ZEE ini dibuat untuk apa? Untuk supaya adanya ketertiban di masyarakat internasional. Nah, ZEE ini dibuat untuk zona ekonomi eksklusif ini itu 200 mil ini ditentukan untuk mengambil sumber daya alam yang ada di pantai. Nah, terbayang tidak kalau misalnya tidak ada hukum internasional seperti itu, maka akan terjadi perebutan hasil bumi yang ada di pantai, yang ada di laut ya, seperti itu. Oke, itu adalah penggolongan hukum berdasarkan ruang. Selanjutnya adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu. Ya, berdasarkan waktu ini dibagi menjadi 3, yaitu ius constitutum, ius constituendum, dan hukum antar waktu. Yang dimaksud dengan ius constitutum adalah hukum atau suatu keputusan diambil berdasarkan keputusan yang sudah pernah diambil oleh ahli hukum atau pengadilan tertentu. Ya, contoh. Pengadilan Negeri Bogor memutuskan hukuman mati kepada bandar narkoba dengan melihat hasil berlandaskan dari hasil keputusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menjatuhkan hukuman mati kepada bandar narkoba juga. Nah, itu adalah contohnya. Jadi, keputusan yang sebelumnya sudah pernah diambil dijadikan landasan dalam keputusan yang sekarang. Selanjutnya adalah ius constituendum. Ius constituendum ini adalah hukum yang berlaku di masa akan datang. Jadi, keputusan itu berdasarkan di masa akan datang bagaimana, seperti itu ya. Kemudian hukum antar waktu. Hukum antar waktu ini dilihat dari hukum yang sekarang terjadi, berlandasan hukum yang terjadi sekarang, masa depan, dan juga berlandaskan keputusan sebelumnya ya. Nah, itu adalah penggolongan hukum berdasarkan waktu. Nah, kalian bisa tuliskan ini semua ya. Nah, nanti dicatat di buku kalian masing-masing. Selanjutnya adalah penggolongan hukum pribadi. Ya, penggolongan hukum pribadi ada penggolongan hukum pribadi sendiri atau satu. Ada semua ini maksudnya pribadinya banyak atau antar golongan, ya. Oke, nah itu adalah penggolongan hukum pribadi. Oke, kita lanjutkan penggolongan hukum berdasarkan isinya. Berdasarkan isi, ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu hukum publik. Ya, ini hukum publik ini dimaksudkan hukum yang berlaku secara umum. Ya. Nah, biasanya hukum berlaku secara umum ini yang melakukan tuntutan itu adalah kejaksaan. Yang melakukan penyelidikan adalah kejaksaan. Seperti itu ya. Nah, hukum publik ini dibagi menjadi 4. Ada 4 bagian, yaitu hukum tata negara. Ini mengatur tentang hukum ketatanegaraan suatu negara ya. Dan ini berlaku untuk umum semua ya. Kemudian ada hukum administrasi ya. Dimaksudkan administrasi negara, maksudnya administrasi tata niaga ini ya. Kemudian ada hukum pidana. Ini adalah contohnya adalah
pembunuhan, perkosaan atau pencurian, ya. Nah, itu masuknya hukum pidana. Nah, ini biasanya nanti yang akan melakukan tuntutan adalah kejaksaan, ya. Kemudian ada hukum acara. Dan yang kedua, ini dari penggolongan hukum berdasarkan isi, ini ada privat atau perdata. Yang dimaksud privat adalah ini pribadi. Jadi setiap orang yang merasa dia dirugikan oleh orang lain bisa mengajukan tuntutan kepada orang atau pelaku tersebut. Nah, di sini maka diperlukanlah pengacara, ya. Nah, jika tidak ada tuntutan dari seorang korban, maka tidak bisa diadakan tuntutan. Nah, hukum perdata ini dibagi menjadi 4, yaitu hukum perorangan. Jadi perseorangan misalnya ada kita ambil contoh adalah misalnya perbuatan tidak menyenangkan. Ada pasal perbuatan tidak menyenangkan atau pasal pencemaran nama baik. Nah, ini namanya hukum perorangan. Jika orang tersebut merasa dirugikan, maka dia bisa mengajukan tuntutan. Kemudian hukum keluarga. Hukum keluarga ini misalnya hukum adopsi dan lain-lain. Kemudian hukum kekayaan. Hukum kekayaan misalnya ada terjadi sengketa antar ahli waris, bisa ya. Bukan ahli waris, hukum misalnya kekayaan bagi hasil atau yang lain, ya. Kemudian ada hukum waris. Nah, itu bersifat perdata atau privat. Nah, yang terakhir ini adalah penggolongan hukum berdasarkan tugas dan fungsinya. Ini dibagi menjadi 2, yaitu material dan formal. Formal juga dibagi 2, yaitu pidana formal dan perdata formal. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa penggolongan hukum ini ternyata banyak sekali, ya. Dan ini juga kita jadi menambah ilmu kita bahwa ternyata hukum ini bukan hanya hukum satu saja peraturannya, ya. Ternyata dibagi-bagi lagi penggolongan hukum itu, ya. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kalian akan Ibu ajarkan tentang lembaga-lembaga hukum, lembaga peradilan, ya. Jadi kalian mengetahui bagaimana hukum atau misalnya suatu kasus itu diadili kemana dulu, seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, ya. Tugasnya jangan lupa nanti dituliskan di kolom komentar nama kalian, kemudian kelas berapa, dan tugasnya adalah sebutkan 3 kasus yang terjadi di masyarakat atau di sekitar kalian, ya, dan itu masuk ke dalam penggolongan hukum yang mana. Oke, Ibu ulang ya. Sebutkan 3 kasus yang ada di masyarakat atau di lingkungan kalian, ya. Kemudian tentukan masuk ke dalam penggolongan hukum yang mana kasus tersebut. Oke, Ibu ambil contoh, ya. Satu contoh nih dari Ibu. Contoh yang tadi Ibu sebutkan, misalnya terjadi pencurian di rumah tetangga saya. Yang diambil adalah barang-barang berharga. Nah, ini masuk ke dalam penggolongan hukum isi, yaitu hukum pidana. Nah, tuh ya. Nah, itu contohnya. Oke, Ibu yakin kalian pasti bisa untuk menjawab pertanyaan tersebut dan mengerjakan tugas tersebut, ya. Oke. Dari pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini, Ibu harapkan makin terbukanya ilmu kalian, terbukanya pengalaman kalian dengan ilmu tentang hukum ini, ya. Dan mudah-mudahan yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat untuk kalian semua, ya. Nah, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada pertemuan ini.
Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Jika akan pergi kemana-mana, gunakan masker. Ya, jangan lupa cuci tangannya dan selalu jaga jarak. Tuh, karena kita masih dalam pandemi. Nah, Ibu harapkan juga kalian, kita semua ya, seluruh anak-anak Ibu, termasuk juga guru-gurunya dan juga warga negara Indonesia semuanya di seluruh Indonesia ini dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan kita diberikan keberkahan, diberikan keselamatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa.